dengan saya Mang Iko. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Dinasnya Bidan di Kampung Misterius. Bagaimana kelengkapan ceritanya? Tak usah lama-lama, berikut ceritanya. Perkenalkan, aku Maya. Aku seorang bidan. Setelah lulus kuliah, aku sempat kerja di klinik. Sebenarnya klinik itu milik kakak iparku. Tahun 2016, pemerintah membuka lowongan CPNS. Aku iseng-iseng ikutan daftar. Sebenarnya aku hanya ingin tahu saja bagaimana tes CPNS itu dan tidak punya harapan tinggi bisa lolos tes. Tapi Tuhan berkata lain. Alhamdulillah aku lolos CPNS. Lalu ditugaskan ke kampung terpencil. Nama kampungnya Mekarsari. Di sana ada puskesmas yang kekurangan tenaga bidan. Oh iya, bukan kekurangan, tapi tidak ada bidannya. Jadi bidan yang pernah tugas di sana minta dimutasi ke daerah lain. Dan aku ditugaskan untuk mengisi kekosongan bidan di puskesmas itu. Aku tidak menyangka kalau kampung itu benar-benar terpencil. Mobil saja susah masuk karena jalannya rusak dan berlumpur kalau musim penghujan. Sesekali memang ada truk yang melintas, tapi para penumpang kerap terpaksa turun ramai-ramai mendorongnya karena ban terjebak di kubangan lumpur. Aku sendiri naik ojek untuk sampai ke kampung Mekarsari. Walau pada akhirnya tetap saja aku harus turun dari motor karena jalannya yang licin dan berbahaya. Dengan terpaksa aku menerobos kubangan lumpur, sedangkan si bapak tukang ojek dengan susah payah mendorong motornya. Saat itu aku sempat cemas karena sudah jam 5 sore, tapi kami masih terjebak di jalan berumpul ini. Ini masih jauh ya pak? Tanyaku sambil menyeimbangkan badan agar tidak tergelincir. Tangan kananku menjinjing sepatu, sedangkan tas besarku diletakkan di depan jok motor. Udah dekat kok neng, habis hutan pinus ini kita sampai di Mekarsari, jawabnya sambil menoleh ke arahku. Sejauh mata memandang, di sepanjang jalanan ini memang hutan pinus. Sesampainya di kampung Mekarsari, aku langsung mencari kos-kosan. Aku kesulitan mencari orang untuk bertanya. Kampung ini sepi sekali, padahal masih sore. Untungnya aku bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk sendirian di depan rumahnya. Permisi bu, perkenalkan saya Maya. Saya bidan baru yang ditugaskan di kampung ini. Kalau mau sewa kosan, di mana ya? Tanyaku. Oh mbak ini bidan baru. Dia menghampiriku sambil tersenyum ramah. Iya bu. Aku menyalaminya. Kenalkan, saya Minah. Kalau mbak cari kosan di kampung ini ya gak ada. Tapi mbak bisa sewa kamar di rumah warga, katanya. Gak apa-apa bu, saya sewa kamar aja. Kira-kira siapa ya yang berkenan kamarnya saya sewa? Duh, kalau di rumah saya kamarnya terisi semua nduk. Gimana kalau ke rumahnya Dinda? Bidan yang dulu juga tinggal di rumah Dinda, katanya. Dinda? Tanyaku sambil mengerutkan dahi. Iya, dia itu cuma tinggal berdua sama neneknya. Siapa tahu Dinda mau sewakan kamar di rumahnya buat Mbak Maya, ujarnya. Oh boleh bu. Boleh minta tolong antar saya ke rumah Dinda kalau gitu bu. Dia pun mengantarku ke rumah Dinda. Aku tidak menyangka kalau Dinda ini ternyata masih muda. Umurnya baru 19 tahun. Dia anak yatim piatu dan sudah putus sekolah. Selama bertahun-tahun, Dinda mengurus neneknya yang sudah sangat renta. Rumah Dinda cukup besar. Katanya rumah itu peninggalan orang tuanya. Itu nenekku, namanya Mbok Ibah. Dia udah gak bisa ngomong. Dinda membuka kamar neneknya. Dia memperkenalkan neneknya padaku. Kulihat wajah tua itu sedang duduk di tepi tempat tidurnya. Seluruh rambutnya putih semua. Dia mengenakan kain batik yang berwarna sudah pudar dan baju kebaya usang. Perlahan wanita itu mendongak ke arahku dan dia tersenyum. Mbok,
Saya Maya yang mau sewa kamar di rumah ini. Sapaku dari pintu kamar. Tentu saja dia tidak bisa menjawab, tapi aku yakin dia juga menyapaku dalam hatinya. Dinda menutup kembali pintu kamar neneknya. Engsel pintu itu mungkin sudah berkarat, sehingga menimbulkan bunyi yang cukup nyaring saat ditutup. Dinda lalu membawaku ke kamar yang mau aku sewa. Walau temboknya usang dan retak, tapi kamar itu tampak bersih. Ada ranjang besi jadul dan kasur kapuk di sana. Ada juga lemari pakaian yang dilengkapi dengan cermin besar. "Ini kamarnya, Mbak. Semoga betah tinggal di sini," ucap Dinda. Dari tadi aku tidak melihatnya tersenyum sedikit pun. Mungkin tidak orang yang pendiam. "Oh iya Din, terima kasih banyak ya udah mau terima aku di rumah kamu. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu." Segera aku buka tas besar yang kubawa. "Ini buat kamu. Kamu suka coklat kan?" tanyaku. Dia mengangguk lalu mengambil coklat itu. "Terima kasih Mbak," katanya. "Kalau ada apa-apa jangan sungkan panggil saya aja ya Mbak," tambah Dinda. "Iya Din, siap," timpalku. Malam itu selesai mandi, aku langsung tidur karena sangat lelah. Pintu kamar kunci rapat, lampunya kumatikan. Hari yang sangat melelahkan. Aku harus istirahat karena besok sudah mulai bertugas di puskesmas. Aku bangun jam 5 pagi. Ternyata Dinda sudah tidak ada di rumah. Dinda pernah cerita kalau dia belakangan ini bekerja sebagai pemetik jagung. Perkebunan jagung memang menjadi salah satu sumber mata pencarian warga kampung Mekarsari. Selesai sholat subuh, aku langsung mandi. Namun, sebelum beranjak ke kamar mandi, tak sengaja kulihat pintu kamar Mbok Ibah terbuka sedikit. Aku mendekati pintu itu untuk mencari tahu apakah Mbok Ibah sudah bangun atau belum. "Mbok sudah bangun?" Kudorong pintu kamar itu sedikit, lalu melongokkan kepala. Mbok Ibah ternyata sudah bangun. Dia duduk di tepi tempat tidurnya sambil menunduk. "Sudah nak," jawabnya dengan suara yang serak kering. "Oh ya sudah kalau begitu Mbok, saya mau mandi dulu ya," kataku sambil tersenyum. Dia tidak menoleh kepadaku dan terus menunduk. Aku pergi ke kamar mandi. Air di kampung ini sangat dingin. Mungkin karena lokasi kampung ini terdekat dengan pegunungan. Saking dinginnya, tubuhku seketika menggigil saat sedang mandi. Tiba-tiba ada seorang memanggilku. Aku kenal suara itu. Itu Mbok Ibah. "Nak, ini handuknya," kata Mbok Ibah dengan suara yang masih terdengar serak dan kering. "Oh iya Mbok, wah jangan repot-repot. Aku udah bawa handuk kok Mbok," timpalku dari kamar mandi. Ku dengar dia malah terkekeh lalu berkata, "Pakai handuk Mbok saja." Gayung yang kupegang seketika jatuh. Aku baru ingat kalau Mbok Ibah kan sudah tidak bisa berbicara. Aku seketika terdiam. Suaraku tercekat di tenggorokan. Suasana menjadi sangat mencekam. Di luar Mbok Ibah masih memanggilku sambil menawarkan handuk. "Ini pakai punya Mbok saja." Dari atas tembok kamar mandi, kulihat sebuah tangan yang menjulur panjang. Tangan itu menggenggam handuk warna biru. Jelas saja aku kaget hingga berteriak ketakutan sambil minta tolong. Aku jongkok sambil memeluk kaki. Aku tidak berani menatap ke atas. Untungnya sesaat kemudian ada yang menggedor pintu kamar mandiku. "Kenapa Mbak?" Itu suara Dinda. Segera aku kenakan handuk lalu membuka pintu. "Din, tadi Mbok kamu bisa ngomong, terus tangannya panjang banget." Nada bicaraku terburu-buru. "Masa sih Mbak?" tanya Dinda sambil mengerutkan dahi. "Iya Din, Mbak takut banget." Aku memegang tangan Dinda. "Mbok masih ada di kamar kok. Kalau nggak percaya, coba cek aja."
Dinda mengajakku untuk melihat kamar Mbok Iba. Takut, Din. Aku menggelengkan kepala. Ayo, Mbak. Dinda memaksa sambil menarik lenganku. Pelan-pelan ku dekati pintu kamar Mbok Iba. Dinda mendorong pintu itu. Di dalam sana kulihat Mbok Iba masih duduk di tepi tempat tidurnya. Dia menoleh ke arah kami, lalu tersenyum sambil mengangguk ramah. Tuh kan, Mbok masih di kamarnya, kata Dinda. Sumpah, Din, Mbak dengar jelas banget, Din. Kalau Mbok kamu ngomong, terus tangannya panjang banget. Kayaknya Mbak masih ngelindur deh, kata Dinda. Aku menggelengkan kepala. Ya sudah, lupakan, kataku. Aku rasa percuma bersikeras dengan orang yang tidak percaya padaku. Emang kamu habis dari mana? Tanyaku sambil menjauh dari kamar Mbok Iba. Aku mengalihkan pembicaraan sambil menjauh dari kamar Mbok Iba. Aku tadi di belakang rumah, Mbak. Habis bersih-bersih. Hari ini Mbak kerja ya? Tanya Dinda. Iya, Din. Mbak mau ganti pakaian dulu ya? Mbak bidan kan? Sebelum masuk kamar, Dinda malah bertanya lagi. Iya, Dinda. Di kampung ini kalau ada yang melahirkan gak suka pakai bidan, Mbak. Loh, kenapa? Masih pakai dukun ya? Aku mengerutkan dahi. Iya, tapi di kampung ini bukan dukun namanya, tapi paraji. Aku mengangguk-angguk. Ini merupakan tantangan baru bagiku. Aku harus memberikan penyuluhan pada masyarakat agar mereka paham tentang keselamatan saat bersalin. Pagi itu aku dijemput oleh Pak Sukra. Dia pegawai puskesmas. Pak Sukra pasti tahu dari warga kalau aku menyewa kamar di rumahnya Dinda. Aku pun diantar ke puskesmas yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Dinda. Mungkin sekitar 15 menit perjalanannya. Jalan menuju puskesmas juga rusak parah. Aku dibonceng pakai motor bebeknya Pak Sukra. Kenapa jalannya di kampung ini rusak semua ya, Pak? Ya begitulah, Mbak. Jarang ada pembangunan. Sesekalinya dibangun aspalnya tipis banget. Ya palingan bertahan 1 atau 2 tahun, udah rusak lagi. Oh begitu ya, Pak? Iya, Mbak. Paling parah kalau musim hujan, banyak orang yang jatuh dari motor karena jalannya licin, Mbak. Akhirnya kami tiba di puskesmas. Dilihat dari depan, puskesmas itu tampak seram. Temboknya berlumut, catnya juga sudah pudar. Ada pohon beringin besar di depan gedung puskesmas itu. Kita udah sampai, Mbak. Ini puskesmas Mekarsari, ucap Pak Sukra sambil tersenyum. Pak, itu di belakang puskesmas siapa? Tanyaku sambil menunjuk ke arah wanita yang berdiri di halaman belakang gedung. Wanita itu menatap ke arah kami. Ia mengenakan daster dan tampaknya seperti sedang hamil tua. Dari tempatku berdiri saat ini, aku masih bisa melihat wujud wanita itu dengan jelas. Mana, Mbak? Pak Sukra mencari sosok yang kutunjuk-tunjuk. Itu loh, Pak, kayaknya dia lagi hamil tua. Aku masih melihat sosok itu. Anehnya Pak Sukra tidak melihatnya. Padahal jelas-jelas wanita itu masih berdiri di halaman belakang puskesmas sambil menatap kami. Siapa wanita itu? Saat aku dan Pak Sukra menghampiri wanita itu, kulihat dia lari begitu saja dan masuk ke semak-semak. Namun sekali lagi, Pak Sukra sama sekali tak dapat melihat keberadaan wanita itu. Aku tidak habis pikir, kenapa banyak sekali keanehan yang kualami hari ini. Saran saya jangan melamun, Mbak. Demit mudah ngelabui kita kalau kita sering melamun. Begitu kata Pak Sukra. Iya, Pak. Aku mengangguk. Kami pun masuk ke puskesmas. Sesekali aku masih menoleh ke belakang, mencari keberadaan si wanita hamil. Hari pertama kerja di puskesmas Mekarsari sangat membosankan. Aku hampir tidak mengerjakan apa-apa. Yang berobat sepi, apalagi yang bersalin atau konsultasi kehamilan.
Sama sekali tidak ada. Dinda memang benar, warga di kampung ini tidak percaya sama bidan. Mereka lebih suka pergi ke dukun atau paraji ketimbang minta bantuan bidan. Aku tidak bisa membayangkan selama bertahun-tahun makan gaji buta di sini. Sore itu semua petugas puskesmas sudah pulang. Pak Sukra memberikan kunci puskesmas padaku. Malam ini aku mau menginap saja di puskesmas. Kebetulan ada hal yang mau kukerjakan. Aku akan menyusun rancangan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat bersalin. Lebih dari itu, jujur saja aku masih trauma kalau harus pulang ke rumah Dinda. Ada yang tak beres sama mboknya. Selepas maghrib, ku tutup gerbang puskesmas lalu mengunci pintu rapat-rapat. Aku mulai bekerja menyusun rancangan dan materi untuk penyuluhan. Selang beberapa saat, ada yang mengetuk pintu. Sepertinya ada yang mau berobat. Segera aku beranjak ke tempat duduk, langsung membukakan pintu. Di depanku berdiri seorang perempuan berbaju daster yang sedang hamil tua. Dia memegangi kandungannya sambil meringis kesakitan. "Tolong aku, Bu," katanya dengan suara yang tertahan. "Ya ampun, silakan masuk, Bu," kataku. Jelas saja aku kaget dan langsung membawanya ke ruang rawat. Dia mengadu kesakitan. Ketubannya sudah pecah. Belum sempat kutangani, jabang bayi dalam perutnya malah keluar duluan. Wanita itu terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Bayi itu menangis dengan kencang, dan saat hendak aku potong tali hari-harinya, tiba-tiba saja bayi itu malah tersenyum. Kedua matanya membesar dan berkedip-kedip. Dia loncat dari pangkuanku, lalu berjalan-jalan di lantai. Seluruh tubuhnya masih berlumuran darah. Aku berteriak minta tolong. Wanita yang barusan melahirkan sekarang sudah berdiri di hadapanku. Wajahnya datar dan pucat. Dari mulutnya keluar darah kental warna hitam. Aku semakin menjerit histeris minta tolong. Aku lari keluar puskesmas, tapi setibanya di halaman puskesmas, aku bingung mau lari kemana. Puskesmas itu jauh dari perkampungan warga. Kulihat wanita itu masih memperhatikanku dari balik jendela puskesmas sambil menggendong bayinya yang masih berlumuran darah. "Tolong, tolong!" Aku lari ke jalan sambil berteriak. Kunyalakan senter handphone sebagai penerang jalan. Jalanan itu sangat sepi dan gelap. Daripada tetap tinggal di puskesmas, lebih baik aku lari saja ke kampungan warga. Walaupun perkampungan itu jaraknya cukup jauh dari puskesmas, aku tetap memberanikan diri menembus gelap dan kabut. Langkahku terhenti saat mendengar suara drum motor. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Lalu, cahaya lampu motor menyilaukan mataku. Sambil memicingkan mata, kuhalangi mataku dengan tangan kanan. Ternyata itu Pak Sukra. Kebetulan sekali dia datang. Aku langsung lari menghampirinya. "Pak, tolong saya, Pak." "Loh, Mbak Maya kok ada di sini?" tanya Pak Sukra. "Di puskesmas ada setan, Pak." "Hah, setan?" Pak Sukra terkejut mendengar kesaksianku. "Iya, Pak, tolong antar saya pulang." "Ya udah, naik, Mbak." Aku pun segera menaiki motornya Pak Sukra. Di perjalanan dia terus menasihatiku untuk tidak melamun. Katanya, saat kita melamun, setan dan jin mudah mengelabui kita. "Aku gak melamun, Pak. Aku lihat dengan jelas kalau ada pasien yang mau melahirkan," sanggahku. "Nah, saya yakin itu bukan manusia. Lagi pula warga kampung sini pada gak mau pergi ke bidan, Mbak." "Saya tahu itu, Pak. Ayo, Pak, bawa motornya ngebut aja. Saya takut," pintaku. Wajah wanita tadi masih melekat di benakku. Apalagi saat dia memuntahkan darah hitam dan kental. Darah itu juga bau. Aku yakin nafsu makanku hilang untuk beberapa hari ke depan. Tadinya saya mau anterin makanan buat Mbak Maya ke puskesmas. Kebetulan istri saya masak banyak. Pak Sukra memperlambat kembali laju motornya karena sudah memasuki perkampungan warga. "Terima kasih banyak, Pak.
Untung saya ketemu sama bapak, kataku. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Tak lama kemudian kami tiba di depan rumah Dinda. Kulihat Dinda sedang berdiri di depan pintu. Dia ternyata menungguku pulang. Aku tidak sempat memberitahunya kalau akan menginap di puskesmas. Mampir dulu saja pak, kataku pada Pak Sukra. Oh iya, terima kasih mbak. Istri saya sudah nungguin di rumah. Ini makanannya mbak ambil aja. Pak Sukra menyodorkan rantang yang dibungkus plastik hitam. Sekali lagi terima kasih banyak ya pak. Jadi ngerepotin terus. Ku ambil rantang itu. Iya nggak apa-apa mbak. Dimakan ya mbak. Itu masakan istri saya pasti enak, ujar Pak Sukra sambil nyengir. Iya pak, pasti. Dia pun pergi. Aku dan Dinda kemudian masuk ke dalam rumah. Maaf Din, mbak gak bilang ke kamu kalau mau nginep. Iya mbak, gak apa-apa. Sebenarnya aku nyariin Mbak Maya karena tadi siang mbokku minta dikeloni sama mbak. Langkahku terhenti karena mendengar penjelasan Dinda. Minta dikeloni? Tanyaku sambil mengerutkan dahi. Iya, tolong ya mbak. Dari siang mbok gak mau makan, nyariin Mbak Maya terus, minta dikeloni. Dinda memegang lengan kananku. Mbok kamu sudah bisa bicara? Tanyaku pada Dinda. Iya mbak, aku juga kaget soalnya udah lama banget mbok gak bisa bicara. Dan sekarang malah manggil-manggil nama Mbak Maya terus. Jelas Dinda. Ini ada apa lagi? Baru saja aku melihat hantu di puskesmas dan sekarang disuruh ngeloni Mbok Iba yang menyeramkan itu. Aneh ya. Gimana ya Din? Aku menggaruk kepala yang tidak gatal. Kamu tahu sendiri kan kalau aku takut sama mbokmu itu. Ayolah mbak, kali ini aja. Biar mbok saya mau makan mbak, kasihan dia, kata Dinda. Kulihat matanya sudah berkaca-kaca. Aku tidak tega kalau harus melihatnya menangis. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Akhirnya aku mengiyakan. Dinda membawa aku ke kamar Mbok Iba. Seperti biasa, engsel pintu itu berbunyi nyaring saat dibuka. Maya, desis Mbok Iba. Suara itu kering dan terkesan mengerikan, sama persis dengan suara yang kudengar tadi pagi. Mbok Iba tidur di atas ranjang dengan posisi membelakangiku. Ragu-ragu aku mendekatinya. Mbok, sapaku. Keloni aku nak. Mbok Iba membalikkan badan. Dia menatapku dalam-dalam. Iya mbok, tapi habis ini mbok harus makan ya. Aku duduk di tepi tempat tidurnya. Aku berbaring di samping Mbok Iba. Bantal yang kutiduri bau minyak jelantah. Setauku orang-orang tua memang gemar memakai minyak jelantah untuk rambutnya. Mbok Iba lalu membelakangiku. Perlahan ku peluk tubuhnya yang kurus dan ringkih. Tubuh itu tinggal tulang dan kulit. Aku dapat merasakan benjolan-benjolan tulang di tubuhnya. Dinda malah keluar lalu menutup pintu kamar. Dinda mau kemana? Tanyaku sambil bangkit dari tempat tidur. Jujur saja aku takut kalau harus berduaan di kamar dengan Mbok Iba. Din? Aku terus memanggilnya. Dan saat menoleh ke Mbok Iba, posisi tidurnya berubah. Sekarang ia terlentang. Kedua matanya melotot dan mulutnya menganga. Mbok, ku sentuh lehernya. Tidak ada denyut nadi di sana. Mbok, Mbok Iba. Ku sentuh juga dada kirinya. Tak ada detak jantung di sana. Dia meninggal entah kenapa. Kejadian ini membuatku panik dan langsung lari keluar kamar mencari Dinda. Kenapa mbak? Dinda muncul dari dapur. Dia memegang semangkuk bubur. Mbokmu meninggal Din, kataku. Seketika saja mangkuk berisi bubur yang sedang ia pegang terjatuh. Bubur itu beramburan di lantai. Ya ampun mbok. Dia lari ke kamar Mbok Iba dan langsung memeluk neneknya itu. Dinda menangis jadi-jadinya sambil terus mengelus kepala mboknya.
Jangan tinggalin aku, Mbok, rengek Dinda. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kejadiannya sangat cepat sekali. Aku menduga kalau Mbok Iba terkena serangan jantung. Dinda? Din? Ada orang yang mengetuk pintu. Segera aku buka pintu itu. Tampak seorang lelaki parubaya berdiri di hadapanku. Saya dengar Dinda menangis. Kenapa ya? Tanya lelaki itu. Dia adalah tetangganya Dinda. Mboknya Dinda meninggal, Pak. Innalillahi, ucap lelaki itu. Tanpa mempersilahkan masuk, ia langsung menerobos ke kamar Dinda. Aku mengikutinya dari belakang. Mbok kamu meninggal kenapa, Din? Tanya lelaki itu. Gak tahu, Pak. Tadi Dinda lagi bikin bubur dan tiba-tiba Mbok meninggal. Mungkin Mbok Iba kena serangan jantung, Pak. Pak Rahmat menoleh ke arahku. Hari ini mbokku udah bisa bicara, Pak. Aku kira mbok bakalan sembuh. Dinda menyeka air matanya dengan tangan kanannya. Yang sabar ya, Din. Kita ini milik Allah dan akan kembali ke Allah. Sekarang kita urus jenazah mbokmu ya. Pak Rahmat mengelus rambut Dinda. Malam itu juga Mbok Iba dimandikan lalu dikafani. Hanya sedikit warga yang datang melayat. Mungkin besok pagi akan lebih ramai. Jenazah Mbok Iba dibaringkan di ruang tengah. Hanya aku dan Pak Rahmat yang mengaji di samping jenazah Mbok Iba. Sementara Dinda hanya menangis terseduh-seduh di sampingku. Kamu bisa ngaji? Tanyaku kepada Dinda. Dia menggelengkan kepala. Ya sudah, kalau begitu doakan saja mbokmu biar masuk surga ya, kataku sambil merangkul pundak Dinda. Tengah malam Pak Rahmat pamit pulang. Dia bilang esok pagi akan kesini lagi buat mengurus pemakaman Mbok Iba. Aku heran, kenapa warga kampung ini gak ada yang mau menemani kami? Kenapa gak ada yang mau menemani kita ya, Din? Tanyaku sambil menutup pintu rumah. Mungkin karena Mbok Iba pernah jadi dukun santet, Mbak. Dukun santet? Aku mengerutkan dahi. Dinda tidak pernah cerita soal ini. Iya, dulu mbokku terkenal sebagai dukun santet, Mbak. Banyak orang dari kota yang datang ke kampung ini cuman buat minta bantuan ke mbokku. Dinda menoleh ke arahku. Dia lalu bangkit dari duduknya dan mengajakku ke kamar Mbok Iba. Dia membuka laci tua lalu mengeluarkan benda yang dibungkus dengan kain putih. Pelan Dinda membuka kain itu. Kulihat ada boneka jerami, jarum, pisau kecil, dan sebuah batu akik yang berkilau. Ini benda milik Mbok. Dulu pas Mbok masih sehat, aku sering melihatnya sedang melakukan ritual nyantet. Jelas Dinda. Ya sudah, letakkan kembali barang mbokmu. Dia sudah meninggal. Lebih baik kita jangan membicarakan keburukannya ya. Aku menyentuh pundak Dinda. Bagiku profesi Mbok Iba bukan aib. Aku mau jadi dukun santet kayak dia, ucap Dinda dengan tatap wajahnya yang kosong. Hus, jangan bilang kayak gitu. Membunuh orang itu bukan pekerjaan yang mulia, Din. Aku yakin psikis Dinda sudah terganggu, makanya dia ngomong seperti itu. Kalau yang kita bunuh orang jahat, kurasa membunuh jadi pekerjaan yang mulia, Dinda menyanggah. Keburukan jangan dibalas dengan keburukan juga, Din. Orang jahat serahkan ke polisi, biar hukum negara yang akan membalasnya, kataku sambil tersenyum. Aku terus menasihatinya. Dinda meletakkan kembali barang milik mboknya ke dalam laci. Kami lalu kembali ke ruang tengah dan tidur di samping jenazah Mbok Iba. Tengah malam, aku terbangun dari tidur karena kedinginan. Namun aku dibuat terkejut lantaran Dinda dan jenazah Mbok Iba hilang. Kemana mereka? Kudapati pintu rumah terbuka lebar. Padahal sebelum tidur aku sudah menguncinya. Di luar hujan turun sangat lebat. Sesekali petir menyambar dan cahaya kilatnya menyilaukan mataku. Dinda, panggilku. Mbak Maya, sini main, Mbak.
Itu suara Dinda. Pelan-pelan aku mendekat ke pintu. Di halaman rumah ada Dinda yang sedang hujan-hujanan dengan jenazah Mbok Ibah yang masih dibungkus kain kafan. Jenazah itu tergeletak begitu saja di halaman rumah, sedangkan Dinda loncat-loncat di samping mboknya. Sesekali dia menciumi pipi mboknya itu. "Sini mbak, main sama kita, mbokku hidup lagi." "Kamu ngapain Din? Mbokmu sudah meninggal, hargai mbokmu," aku meneriakinya. "Mbokku hidup lagi kok." Dinda lari-lari kecil mengelilingi jenazah mboknya. "Dinda, mbak bilang hargai mbok kamu." Aku menerobos hujan yang kian lebat menghampiri Dinda. Kain kafan Mbok Ibah basah kuyup dan kotor. "Astagfirullah Dinda, apa-apaan kamu? Sadar Din, sadar." Ku pegang erat kedua tangannya agar dia mau diam. "Lepasin mbak, dia meronta. "Ada apa ini?" Pak Rahmat muncul dengan membawa payung. "Kenapa jenazah Mbok Ibah ada di sini?" Pak Rahmat terkejut melihat jenazah itu. Dia langsung membopong jenazah Mbok Ibah dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dinda susah sekali dikendalikan. Dia malah menangis sambil memanggil-manggil mboknya. Pak Rahmat kembali tanpa menggunakan payung. Dia langsung memangku paksa si Dinda yang masih mengamuk. "Istighfar Din," bentak Pak Rahmat. Aku basah kuyup. Pak Rahmat membawa Dinda masuk ke dalam rumah. Dia membisikkan ayat-ayat suci di telinga Dinda. Sementara aku masih syok melihat tingkah Dinda yang tiba-tiba aneh seperti itu. Aku menoleh jenazah ke Mbok Ibah. Kain kafannya harus diganti. Setelah dibacakan ayat suci, akhirnya Dinda melunak. Tatap matanya kosong. Ia tampak kelelahan. Setelah itu, aku mendengar suara ledakan kecil dari dapur. Buru-buru ku hampiri sumber suara itu. Makanan pemberian Pak Sukra acak-acakan di lantai. Entah apa yang terjadi. Kenapa bisa begitu? "Ada apa mbak?" tanya Pak Sukra. "Gak tahu pak. Tadi ada ledakan. Terus makanan pemberian Pak Sukra tumpah gitu aja." "Kayaknya tumpah sama kucing mbak," ucap Pak Rahmat. "Iya kali pak." Aku langsung membersihkan makanan yang terserak di lantai. "Nanti pagi kita gantikan kafan Mbok Ibah karena sudah kotor," kata Pak Rahmat. "Iya pak, udah kotor banget kan kafannya." Keesokan paginya, jenazah Mbok Ibah dikuburkan. Tidak banyak warga yang membantu pemakaman itu. Dinda masih menangis meratapi mboknya. Kedua matanya sembab. Aku berkali-kali menasihatinya agar tetap tabah. Setelah pemakaman selesai, aku langsung berangkat ke puskesmas. Jujur saja, sebenarnya aku masih shock dengan kejadian semalam. Tapi aku harus tetap bertugas dan kali ini aku akan pulang tepat waktu. Seperti biasa, puskesmas sepi. Para pegawai di sana kerjanya hanya main handphone dan mengobrol, sedangkan aku mengerjakan kembali rancangan untuk penyuluhan. "Selamat pagi Mbak Maya," sapa Pak Sukra. "Pagi Pak." "Saya dengar mboknya Dinda meninggal ya?" Dia duduk di sampingku. "Iya Pak, semalam dan sudah dimakamkan," kataku sambil menoleh padanya. "Turut berduka cita ya Mbak," ucap Pak Sukra. "Iya, kasihan Dinda Pak." Aku kembali ke layar laptopku. "Makanan istri saya enak gak Mbak?" Dia kembali membuka obrolan. "Duh maaf Pak, aku gak sempat makan pemberian Bapak. Soalnya semalam sibuk banget, sampai gak ingat makan." "Oh begitu ya Mbak, gak apa-apa deh," katanya. Kulihat wajah Pak Sukra murung. "Maaf ya Pak, lain kali pasti saya makan." "Iya Mbak, gak apa-apa. Nanti pulang saya antar ya." Dia menawarkan diri. "Boleh Pak, kebetulan saya mau pulang tepat waktu." Aku tersenyum padanya lalu kembali fokus ke layar laptop. Jam 5 sore aku pulang di bonceng Pak Sukra. Seperti biasa, sepanjang perjalanan dia bercerita segala hal. Akhirnya aku tiba di rumah Dinda. Pak Sukra langsung pamit. Aku sempat menawarinya untuk mampir, tapi dia menolak. Setelah kematian Mbok Ibah, rumah Dinda semakin hening saja.
Aku sempat merinding saat masuk ke rumah itu. Dinda sedang tidak ada di rumah. Mungkin dia pergi ke kebun jagung. Aku duduk di kursi kayu sambil menghela napas lega. Walau tidak ada pasien, tapi hari ini cukup melelahkan karena seharian aku mengerjakan materi penyuluhan. Saat sedang istirahat di kursi, aku mendengar suara kayu yang dicakar. Ada suara erangan dari dapur. Pelan-pelan kuhampiri sumber suara itu. Din, gumamku. Dinda merayap di lantai. Kedua matanya hitam semua. Ada darah keluar dari mulutnya. Dia kemudian merayap di dinding sambil memperhatikanku. Aku langsung berteriak minta tolong. Dinda dikurung di dalam kamar. Tubuhnya diikat di atas ranjang. Dia sangat agresif dan membahayakan. Dinda sempat menggigit tangan kananku sampai berdarah. Dinda juga melukai tangannya sendiri dengan pisau. Kata Pak Rahmat, Dinda kerasukan roh jahat yang mencoba melukainya. Lagi-lagi Pak Rahmat membacakan ayat suci. Kali ini dia meninggikan intonasi bacaannya sambil menunjuk ke wajah Dinda. Kedua mata Dinda melotot saat dibacakan ayat kursi. Anehnya, dia malah tertawa sambil menirukan bacaan Pak Rahmat. Aku lebih pintar dari kamu, bentak Dinda sambil mendelik ke wajah Pak Rahmat. Siapa kamu? Keluar sekarang juga dari tubuh anak ini, atau kumusnahkan kau dengan ayat-ayat Allah. Aku Mbok Ibah, bentak Dinda. Alah, kau jin memang suka memfitnah orang yang sudah meninggal. Pak Rahmat kembali membaca ayat suci. Tampak Dinda tertawa-tawa sambil mencercau tidak jelas. Aku akan menyesatkan kalian semua agar kalian jauh dari Tuhan, kata Dinda dengan wajah menengadah ke langit-langit. Urat lehernya terlihat jelas. Ia mengerang seperti kesakitan. Keluar kau, bentak Pak Rahmat sambil mengusap wajah Dinda. Tubuh Dinda yang tadinya mengamuk kini mulai lunak, lalu dia pingsan begitu saja. Aku membuka tali yang mengikat tubuhnya. Kasihan, takutnya dia kesulitan bernapas. Aku juga membenarkan posisi bantalnya dan menyelimuti tubuhnya. Tengah malam saat aku sedang tidur pulas, ada seorang mengetuk pintu kamar. Masih dalam keadaan mengantuk, kubuka pintu itu. Dinda berdiri di depanku dengan ekspresi wajah yang datar. Kamu udah siuman, Din? Tanyaku sambil memicimkan mata. Mbokku pulang, Mbak. Hah? Mbokmu pulang? Mendengar pernyataannya membuatku kaget setengah mati. Iya, dia di luar, Mbak. Aku jongkok sambil mengelus rambut Dinda. Din, mbokmu sudah tenang di surga. Dia gak akan... Aku belum sempat menyelesaikan ucapanku. Tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu rumah. Itu Mbok. Mukanya serem banget, Mbak. Pelan aku mendekat ke pintu. Semakin lama pintu itu terdengar seperti digedor dengan paksa, seperti ada orang yang dengan marah-marah. Anehnya saat ku intip dari balik jendela, tidak ada siapa-siapa di luar. Mana gak ada? Kataku pada Dinda. Di atas, desis Dinda. Ada cairan hitam menetes di kepalaku. Aku mendongak. Kulihat ada sosok wanita dengan wajahnya yang hitam pekat sedang menempel di langit-langit ruangan. Dia mengenakan jubah putih. Rambutnya juga putih semua. Ada cairan hitam menetes dari mulutnya. Aku berteriak lalu keluar dari rumah sambil membawa Dinda. Ku gedor pintu rumah Pak Rahmat, tapi dia tidak mau keluar. Entah kemana perginya Pak Rahmat itu. Aku dan Dinda pun lari ke perkampungan warga untuk meminta tolong. Sialnya, mereka seperti tidak peduli kepada kami. Ada beberapa rumah yang menyalakan lampunya lalu mengintip kami dari balik jendela. Tapi mereka tidak mau keluar dan mematikan kembali lampu rumahnya. Aku menangis di tengah perkampungan. Dinda berdiri di hadapanku, wajahnya datar. Tak ada kesedihan sama sekali di wajahnya itu. Mbak Maya jangan nangis, kata Dinda. Aku tidak memperdulikannya. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Semuanya terasa ganjil, tak masuk akal.
Ada yang tidak beres dengan kampung ini. Mbak, dari kejauhan terdengar suara lelaki memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Tidak salah lagi, itu adalah suara Pak Sukra. Kenapa Mbak Maya ada di sini? Aku menceritakan kejadian itu padanya. Pak Sukra pun menawarkan untuk tinggal di rumahnya. Aku dan Dinda pun menerima tawaran itu. Untuk beberapa hari ini kami akan tinggal di rumah Pak Sukra. Tidak ada salahnya menerima tawaran lelaki itu. Lagi pula dia sudah punya istri, jadi tidak ada warga yang berpikir macam-macam. Rumah Pak Sukra terbilang sederhana. Rumah itu tidak sebesar rumah Dinda. Baru saja tiba di rumah itu, Bu Jumi, istri Pak Sukra, langsung menyambut kami dengan ramah. Ia tampak seperti ibu-ibu biasa yang sering kulihat. Badannya gemuk, kulitnya sawo matang, dan dia mengenakan daster. Mari, silakan masuk Mbak, kata Bu Jumi mempersilahkan. Ia lalu melangkah ke dapur dan kembali dengan membawa sekaleng rengginang. Bu Jumi ini orangnya murah senyum. Setiap kalimat yang diucapkannya pasti diiringi dengan senyuman. Tak lama kemudian, Pak Sukra muncul dari dapur. Dia membawa 2 gelas sirup dan menyuguhkannya kepada kami. Ini buat Dinda biar lebih tenang. Ayo diminum. Pak Sukra mengambil gelas di hadapanku, lalu menyodorkannya kepada Dinda. Dinda kemudian meminum sirup jeruk itu. Enak kan? Tanya Bu Jumi. Namun Dinda diam saja. Ia tidak menanggapi Bu Jumi. Nah, yang ini buat Mbak Maya. Pak Sukra meraih gelas satunya lagi di hadapanku. Iya Pak, terima kasih, timpalku sambil tersenyum. Sirup itu terasa segar sekali. Aku meminumnya sampai habis, setengah-setengahnya sekali kuteguk. Gimana, enak kan sirupnya? Enak Pak, jawabku sambil mengangguk. Kalau rumah itu ada hantunya, untuk sementara Mbak Maya dan Dinda boleh kok tinggal di sini dulu. Ya kan Mah? Kata Pak Sukra sambil menoleh kepada istrinya. Iya, boleh banget. Kebetulan masih ada kamar yang kosong, timpal Bu Jumi. Saya ucapin terima kasih banyak udah mau nolong kami Pak. Semenjak Mbok Iba meninggal, rumah itu jadi angker. Kemarin saja Dinda kesurupan, kataku sambil menampakkan wajah cemas. Nanti saya bantu buat usir hantu itu. Kebetulan saya punya kenalan yang bisa mengusir hantu, ujar Pak Sukra sambil menatapku. Aku mengangguk. Dinda dari tadi hanya diam sambil menatap Pak Sukra dengan tatapan datar. Kamu baik-baik aja kan? Tanya Pak Sukra kepada Dinda. Dinda tidak menjawab apapun. Mungkin Dinda masih sedih kehilangan mboknya. Aku mengusap kepala Dinda. Ya sudah, semoga kamu bisa mengikhlaskan kepergian mbokmu ya, kata Bu Jumi. Kami lalu diantar ke kamar oleh Bu Jumi. Di dalam kamar itu hanya ada satu tempat tidur yang hanya muat untuk 1 orang. Pak Sukra lalu datang dengan membawa kasur tambahan. Dia meletakkan kasur itu di bawah ranjang. Kamu tidur di ranjang ya, biar Mbak yang di bawah, kataku kepada Dinda. Entah kenapa malam itu aku tidak bisa tidur. Tiba-tiba aku terbayang wajah Pak Sukra. Bayangan itu tidak bisa pergi, sehingga membuat mataku susah terbejam. Di luar sayup-sayupku dengar suara Pak Sukra, seperti sedang bergumam, membaca mantra-mantra. Aku juga mencium bau kemenyan malam itu. Mbak Maya? Pak Sukra memanggilku dari balik pintu kamar. Iya Pak, jawabku. Seperti ada yang mengendalikan tubuhku, aku menghampiri Pak Sukra. Dia berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Dia mengelus rambutku, lalu menyentuh pipi kananku. Maukah kamu menjadi istri keduaku? Aku pun mengangguk. Benar-benar seperti ada yang mengendalikanku. Aku tidak mau menceritakan apa yang selanjutnya terjadi malam itu. Semuanya seakan tak terkendali, rumit, dan susah dijelaskan dengan akal sehat. Pak Sukra ingin mengawiniku. Dulu aku tidak pernah percaya dengan keberadaan ilmu pelet. Tapi semenjak kejadian malam itu, aku yakin kalau Pak Sukra mencekokiku dengan ilmu pelet.
Paginya, aku dan Dinda langsung pamit pulang tanpa menceritakan apapun kepada Bu Jumi. Aku sendiri masih dalam kebingungan. Entah antara sadar atau tidak sadar, wajah Pak Sukra masih sedikit terbayang-bayang. Rasanya aku ingin selalu berada di dekat Pak Sukra. Namun, di sisi lain, aku merasa bersalah kepada Bu Jumi. Kejadian malam itu benar-benar di luar nalarku. Pagi ini aku tidak masuk kerja karena tiba-tiba badanku demam tinggi. Aku juga sudah minum obat, tapi demamku tak kunjung reda. Din, dengan suara serak kupanggil Dinda. Iya mbak, sautnya dari luar. Ku dengar langkah kakinya mendekat ke kamarku. Mbak sakit? Tanya Dinda sambil melongokkan kepala dari balik pintu. Iya Din, kalau kamu gak keberatan, tolong ambilkan mbak air hangat ya, pintaku sambil menggigil. Iya mbak, tunggu ya. Tak lama kemudian dia muncul kembali dengan membawa segelas air hangat. Aku meraih gelas itu dan menyeruput airnya. Mbak sakit apa? Sudah minum obat? Dinda duduk di sampingku. Aku demam Din, sudah tadi. Kuserahkan kembali gelas itu pada Dinda. Semoga lekas sembuh ya mbak, kata Dinda. Dia lalu keluar dari kamar. Selang beberapa saat ada seorang yang mengetuk pintu kamar. Ku dengar itu suara Pak Rahmat. Dia pun masuk bersama istrinya, juga Dinda. Mbak Maya sakit? Iya pak. Aku tidak bisa berbicara panjang lebar. Keadaanku semakin memburuk. Kamu demam mbak, kata istri Pak Rahmat setelah menyentuh keningku. Aku mau ngomong empat mata sama Pak Rahmat, pintaku. Ya sudah, jawab Pak Rahmat sembari melirik ke istrinya dan Dinda. Mereka berdua pun keluar dari kamar. Tolong aku pak, sepertinya aku terkena pelet, kataku. Pak Sukra terkejut mendengar pernyataanku. Siapa yang melet kamu mbak? Pak Sukra pak. Bajingan. Pak Rahmat geram. Tolong aku pak, kumohon tolong aku. Mah? Pak Rahmat memanggil istrinya. Iya pak. Wanita itu pun masuk ke kamarku. Tolong ambilkan kerisku di rumah, ada di kolong ranjang kita, pinta Pak Rahmat. Iya pak. Kamu jangan khawatir, aku akan melepaskanmu dari ilmu pelet itu, ujar Pak Rahmat. Iya pak, tolong aku. Semakin lama tubuhku malah semakin dingin. Beberapa saat setelah kami menunggu, istri Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa keris. Ia menyerahkannya kepada Pak Rahmat. Keris itu kemudian dikeluarkan dari sarungnya. Pak Rahmat lalu menempelkan di keningku. Aku memejamkan mata. Ku dengar Pak Rahmat berkumat-kamit yang suaranya terdengar tak terlalu jelas. Entah apa yang sedang diucapkan. Tak lama setelah itu, ada sesuatu dari dalam perutku yang memaksa naik untuk keluar dari mulutku. Kubuka mulutku lebar-lebar. Kedua mataku sampai berair karena menahan sakit. Aku merasa seperti ada benda tajam yang menyayat-nyayat isi perutku. Saat itu juga, dari dalam tenggorokanku keluar untaian rambut sebesar telunjuk orang dewasa. Rambut itu berlumuran darah. Pelan-pelan Pak Rahmat menarik benda itu. Panjang rambut itu sekitar 1 meter lebih. Aku muntah-muntah setelah benda itu berhasil keluar dari mulutku. Pak Rahmat kembali berkumat-kamit. Aku kembali memuntahkan sesuatu. Kali ini cairan. Itu jelas minuman yang diberikan Pak Sukra kemarin. Kamu benar-benar terkena pelet si Sukra mbak. Pak Rahmat memasukkan kembali kerisnya. Aku mau pulang aja pak, kataku sambil menyeka bercak darah di bibir. Kapan mbak? Tanyanya lagi. Besok aja pak. Semoga keadaanku besok sudah membaik. Yah, kalau Mbak Maya pulang, aku sendirian dong, gerutu Dinda. Kamu gak sendirian kok, kan ada keluarga Pak Rahmat yang baik hati, ujarku. Tak lama kemudian, ada seorang yang mengetuk pintu.
Mbak Maya? Itu suara Pak Sukra. Mau apa dia? Pak Sukra muncul. Dia membawa buah-buahan untukku. Mbak Maya sakit ya? Sapa Pak Sukra sambil tersenyum. Jangan mendekat kau bajingan, teriakku sambil melemparkan gelas ke wajahnya. Ada apa ini? Pak Sukra kaget karena tiba-tiba aku marah kepadanya. Jangan pura-pura bodoh kau Sukra. Aku tahu perbuatanmu. Kini Pak Rahmat membela aku. Maksud kalian apa? Tanya Pak Sukra. Kau pelet Mbak Maya kan? Lanjut Pak Rahmat. Hei kau Rahmat, Ustadz gadungan, jangan fitnah orang sembarangan ya. Mereka berdua terlibat adu mulut hingga menimbulkan kegaduhan. Saat itu juga Dinda berteriak dengan sangat keras. Ia mengibaskan tangan kanannya dan seketika Pak Rahmat dan Pak Sukra terpental. Ada yang merasuki Dinda lagi. Sejak kematian Mboknya, aku tahu kalau ada yang selalu mengawasi Dinda. Pak Rahmat meraih kerisnya. Ia kembali berkomat kamit sambil mengarahkan keris itu pada Dinda. Namun tampaknya Dinda itu masih melakukan perlawanan. Bahkan suara Dinda berubah menjadi mirip sekali dengan suara Mboknya. Astagfirullah, Mah, lari. Pak Rahmat meminta istrinya untuk lari. Sementara itu Pak Sukra masih terkapar kesakitan. Jangan membuat keributan di rumahku. Sekali lagi Dinda mengibaskan lengannya, membuat Pak Rahmat terpental kembali. Keris yang tergeletak di lantai tiba-tiba melayang. Dinda yang mengendalikannya. Ia hendak melesatkan keris itu kepada Pak Rahmat. Dinda, jangan! Teriakku. Keris itu melesat ke arah Pak Rahmat dan untungnya masih dapat dihindari. Pada saat genting seperti itu, Pak Sukra malah kabur. Dia ketakutan melihat Dinda yang kesurupan. Wahai iblis, keluarlah dari tubuh anak ini, bentak Pak Rahmat lalu ia berkomat kamit. Dinda tersenyum dingin. Dia mengangkat kedua tangannya. Seketika saja semua benda di ruangan itu melayang. Dengan kekuatan gaibnya, Dinda melesatkan benda-benda itu ke tubuh Pak Rahmat. Ia pun terjungkal. Kepalanya berdarah terkena benda tumpul. Din, cukup! Bentakku. Dinda menoleh ke arahku. Kedua bola matanya hitam pekat. Dia lalu berteriak sangat kencang, membuat telingaku berdengung. Pak Rahmat kembali bangkit. Dia merogoh sesuatu dari kantong celananya. Itu sebuah jimat yang terbuat dari kayu. Ia lemparkan jimat itu pada Dinda. Saat itu juga Dinda terkapar tak sadarkan diri. Pak Rahmat menyentuh kening Dinda sambil terus bergumam. Entah apa yang dibacanya. Lalu terdengar sebuah benda yang bergetar di kamar Mbok Ibah. Pak Rahmat pun pergi menghampiri sumber suara itu. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam kamar Mbok Ibah. Tubuhku masih lemas dan sulit digerakkan. Sesaat kemudian Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa sesuatu di tangannya. Mungkin iblis di dalam benda ini yang membuat Dinda menderita, ujar Pak Rahmat sambil menunjukkan benda itu padaku. Aku akan membakarnya, sambung Pak Rahmat. Keesokan paginya, kondisiku sudah pulih. Pagi itu juga memutuskan untuk pulang. Pak Rahmat memesankan ojek untukku, sedangkan Dinda tampak sedih. Aku sebenarnya tidak tega meninggalkannya sendirian. Namun, keputusanku sudah bulat. Aku mau minta mutasi dan menjelaskan semua yang kualami di kampung ini. Sekitar jam 8 pagi, aku dan tukang ojek yang aku sendiri tidak tahu siapa namanya. Akhirnya kami berjalan keluar dari kampung ini. Sepulang dari kampung itu, aku tes keperawanan dan hasilnya keperawananku masih utuh. Pak Sukra tidak sempat menyetubuhiku malam itu. Aku yakin pasti Dinda juga yang menyelamatkanku. Bertahun-tahun lamanya aku tidak mengunjungi kampung itu lagi. Entah seperti apa Dinda sekarang. Mungkin dia sudah berkeluarga atau bahkan sudah punya anak. Yang jelas aku sangat berutang budi kepadanya, sebab dia telah menyelamatkan keperawananku dari si Sukra sialan itu. Itulah ceritaku
saat berdinas di kampung misterius. Semoga dari ceritaku ini bisa mengambil hikmahnya. Saya Mang Iko, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.